udah, sama dengan udah lanjut ke tidak kurang dari. Kita masih pakai yang sama ya, bila datanya ini. Oke, berarti nah oke. Wow, nol semua. Kenapa nol semua? Oke, coba kita telaah. Yang pertama bilang, ini kita lupa ganti semuanya. Oke, udah. Hasil dari bilangan 1 kurang dari 6. Gak benar? Ya salah ya. Kan di sini nggak include 6 ya. Maksudnya ya kurang dari 6 tuh berapa sih? 5 kan? Kalau dibulatin ya 5. Nah, jadi 6 kurang dari 6 ya enggak, 0 berarti. Terus bilangan 2 6,5. Apakah kurang dari 6? Udah jelas ya enggak ya. Udah lebih dari 0,5 itu. Jadi false. Nah, ini kalau char single karakter. Hurufnya kan C ya. C apa kurang dari C? Ya salah. Karena kan C udah jelas-jelas sama dengan C itu. Nah, tapi kalau C itu apa yang dibandingin? Nah, maksudnya kalau karakter itu apa yang dibandingin? Ayo apa? Kalau kalian masih ingat, Ascikut di video pertama aku udah jelasin ya. Video pertama kalau salah ya. Video pertama apa kedua ya? Udah pokoknya sebelumnya aku udah jelasin Ascikut. Nah, Ascikut itu kan kayak kode ya. Bisa dibilang kode yang merepresentasikan satu karakter gitu. Ini aku Google lagi deh. Nah, jadi kalau tadi kan C ini, C besar kan, 67 berarti kan, Ascikutnya 67. Nah, yang dibandingin itu ya udah 67-nya itu 67. Jadi ini bisa dibaca apakah 67 kurang dari 67 gitu kan? Ya enggak kan? Jadi ya udah false aslinya. Nah, kalau kalian bandinginnya apa ya? B besar berapa tuh? Sebelumnya kan berurutan soalnya. 66. Berarti di sini 66 kurang dari 67. Benar kan? Ya udah berarti ntar kalau kalian hurufnya itu B besar, harusnya di sini 1 ya, true. Karena emang benar kurang dari. Nah, itu untuk single karakter. Dia pakai Ascikut untuk dibandingin. Nah, gimana kalau string? Ya, string sebenarnya bukan ya Ascikut sih, cuman aku juga nggak terlalu paham sih di dalam fungsi string comparing dia pakai apa gitu. Intinya dia bakal, kalau nggak salah ya, per karakter itu bakal dijumlahin Ascikutnya terus dibandingin deh gitu. Jadi makanya pas kalau misalkan kita pakai operator kurang dari ya, di sini kan Jakarta tadi ya, terus yang di sini misalkan Bali gitu deh, ya kan? Apakah Jakarta itu kurang dari Bali? Nah, kurang itu yang kita bandingin itu kan jumlah dari Ascikutnya kan, totalnya berapa? Ya Bali ya jelas lebih dikit kan Ascikutnya, udah jelas banget ya. Karena pertama Bali B huruf depannya udah kelihatan tuh, B sebelum J. Ya udah. Nah, ini prinsip ini kurang dari atau ntar habisnya kan ada lebih dari ya. Itu kita bisa pakai untuk sorting atau ngurutin apa ya, kata-kata, sejumlah kata. Misalkan ada Bali, Jakarta, Surabaya misalkan juga. Misalkan tiga itu ya. Itu depannya ada B, S, J gitu. Nah, kalian tuh bisa sorting ketiganya itu. Misalkan kalian udah belajar array nih ya. Ntar ini aku contohin sesimpel mungkin aja. Kalian punya 3 data, terus kalian taruh di array. Nah, kalian bisa sorting tuh, bisa urutin. Kalian tuh mau urutinnya dari huruf A ke Z gitu. Ya udah, berarti kalian bandinginnya kayak ini. Misalkan kalau Bali
kurang dari Bali terus ini Jakarta kurang dari 0, berarti kalian itu mau bandingin apakah si Bali lebih kecil daripada Jakarta. Kalau lebih kecil berarti udah taruh si Bali di paling pertama gitu kan. Selanjutnya ada Surabaya kan, Surabaya terus ini Jakarta, apakah Surabaya lebih dari Jakarta, apakah Surabaya lebih kecil dari Jakarta gitu kan. Surabaya dan lebih jelas lebih besar daripada Jakarta kan. Ya udah Jakarta yang disimpan kedua, terus Surabaya yang terakhir kayak gitu. Tapi kalau kalian di sini pakainya lebih dari, berarti ya kebalikannya gitu kan. Kalian mau ngurutinnya dari Z ke A gitu. Ya gitu sih. Pokoknya ini lumayan lah kepake kalau misalkan kalian mau ngerjain sesuatu yang isi sorting berhubungan dengan string itu. Kita lanjut ke lebih dari. Enggak, belum. Kurang dari sama dengan belum ya. Ya sebenarnya sama sih, cuman dia include sama bilang elemen yang kita bandingin gitu. Ini kita ganti. Oke. Oke, bilangan 1. Ini kenapa true? Ya karena kan bilangan 1 6. Kurang dari atau sama dengan. Nah, dia walaupun nggak kurang daripada 6, tapi kan ada aturan lagi satu nih, sama dengan 6. Ya, dia bisa memenuhi syarat yang kedua, ya udah masih tetap true gitu. Nah, terus yang kedua ya udah jelas salah kan. Di bilangan 2 kan 6,5 tadi. 6,5 kurang dari 6 kan udah salah tuh. Terus apakah sama dengan 6 juga? Ya juga enggak kan. Ya udah false ya. Terus yang terakhir ini true kan, karena ya C sama dengan C gitu kan. Walaupun nggak kurang daripada C tapi dia sama. Ya udah true. Ini juga sama ya, kayak di atas. Jakarta sama dengan Jakarta. Ya udah true gitu. Oke, gitu sih. Ini kurang dari sama dengan. Sekarang lanjut ke lebih dari. Ini sebenarnya lawannya doang. Udah ya. Oke, kita run. Gak ada yang salah kan? Masih ragu aja nih. Karena tadi kan tinggal kopas soalnya. Takutnya ada yang salah. Ya udah, harusnya udah bener sih. Nah ya, hasil dari bilangan 1. Oke, bilangan 1 6. Apakah lebih daripada 6? Salah, oke. Tapi masih ada aturan kedua. Apakah sama dengan 6? Ya udah, bener. True. Yang ini 6,5. Apakah lebih daripada 6? Oke, di sini dia bener. Makanya true. Walaupun nggak sama dengan 6 ya. Terus yang ketiga, huruf C. Kan C di sini kan. C apakah lebih daripada C? Enggak ya. Tapi dia sama dengan sama C. Ya udah, masih true. Yang ini juga sama. Jakarta, apakah lebih daripada Jakarta? Enggak. Tapi dia masih sama dengan Jakarta, ya udah true. Oke. Udah gitu, sama ya. Jadi gitu. Udah ya. Udah sih harusnya. Udah. Oke. Logical. Logical ini merupakan operator yang menyatakan satu logika dari satu keadaan. Maksudnya dia biasanya bakal dipasangin sama yang tadi, relational. Jadi contohnya ya gini, yang pertama ada n itu dan kayak gini simbolnya. Terus artinya itu semua keadaan harus terpenuhi gitu. Jadi misalkan ada berapa keadaan ya, normalnya kan 2 ya biasanya, paling minimal 2 lah. Nah kalau ada 2 ya untuk menghasilkan true ya dua-duanya harus benar gitu, sisanya bakal false, walaupun salah satu doang ya bakal false gitu. Kalau ada 3 ya 3-3nya harus benar, kalau ada 4 4-4-nya dan seterusnya. Terus yang kedua itu ada or tuh gini simbolnya. Terus artinya itu minimal 1 aja harus ada yang benar. Jadi misalkan ada 2 ya salah satu aja ada yang benar, ya udah bisa true gitu. Walaupun ada yang false salah satunya kan.
Apalagi kalau semuanya benar ya tetap true. Jadi kesimpulannya ya dia bakal false kalau dua-duanya salah kan. Kalau semuanya salah, tergantung jumlah keadaannya. Nah kalau si not ini itu lawan dari keadaannya. Jadi asalkan semua keadaan itu nggak terpenuhi ya, semuanya, ya dia bakal true gitu. Oke. Oke, contohnya ini nih. Misalkan kita punya A dan B, itu kondisi pertama, B kondisi kedua. Oke. Terus kita mau tes yang operator ini, yang not. Kita misalkan ambil contoh A-nya deh. Not A. Nah, jadi lawannya A kan, ya udah false. Terus yang ini false. Yang ini true gitu. Nah, yang kedua yang itu N. Kalau dua-duanya true, ya udah true kan. Karena kan kalau dan tuh harus dua-duanya terpenuhi. Sisanya bakal false nih, lihat nih. Tuh. Nah, kalau or itu minimal satu aja ada yang benar. Ya udah, berarti kita cari aja gampangnya yang semuanya false, dia bakal false gitu kan. Ini kan yang paling bawah kan, false. Sisanya kita tulis true gitu. Oke, kita ke codingnya. Bentar, aku minum bentar ya. Kita buat yang baru, logika gitu dah. Logika yang pertama N. Oke, misalkan kita punya 3 variabel nih. Pertama 61 ya. 61 itu nilainya 5 misalkan. Terus yang kedua ada 62. Ini sebenarnya kita bisa pakai ini ya. Kok lupa ada gini. Ini kalian bisa pakai cara ini. Kalau declare-nya sama ya, integer-nya. Udah aku mention juga ya di video pertama. Jadi kalian bisa kayak ini. Terus yang selanjutnya 6. And then yang terakhir 10 misalkan ya. Udah nih, kita langsung print F. Oh ya, BTW ini hasil perbandingannya tetap boleh ya. Maksudnya ya hasilnya false atau true gitu. Kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut. Hasil dari ini kan N ya. Oke, contohnya. Oke, kita bakal bikin 61 lebih 61 kurang dari 62 dan atau N 61 lebih dari 63 gitu kan. Oke, jadi persen D kurang dari persen D, terus si dan baru persen D lebih dari persen D. Terus yaitu baru deh gini ya. Bentar. Ini lupa isi persennya lagi, kan harus ngeprint hasilnya kan. Udah gini kita masukin satu-satu nih argumen nih. Pertama tadi kan 61 kurang dari 62 63. Bener ya? Oh iya bener 61 kurang dari 62. Berarti 61 kurang dari 62. Udah bener. Terus yang ini 61 lebih dari 63. Berarti 61 lagi ya. 61 lebih dari 63. Terus hasilnya deh. Hasilnya itu perbandingannya kan. Berarti 61 kurang dari 62. Iya bener kan? Terus 61 lebih dari 63. Udah. Ini kenapa 2 kali nih? Udah ya. Oke, udah benar nih. Semikolon. Ini harusnya hasilnya apa yuk? Ayo. Hasilnya false ya harusnya. Karena yang pertama 61 kurang dari 62. Itu kan 5 sama dengan 5 kurang daripada 6 kan. Itu true ya. Tapi yang kedua 61 lebih daripada 63. Berarti 5 lebih dari 10. Yang dimana itu salah ya. Jadi salah satu masih ada yang salah nih. Udah false hasilnya.
kita lihat. Hasil dari 5 kurang daripada 6, oke, yang sini true nih. Tapi yang sini false. Ya udah false gitu kan, karena n. Harus dua-duanya benar. Gimana kalau dua-duanya benar? Ya udah kita bikinnya dia benar. Ya, ada benar ya. 1. Oke, gitu sih. Untuk n, sekarang kita lanjut ke atau. Udah gini. Ya udah kita run aja. Hasilnya true semua. Oke, kita tes kita telah 5 kurang daripada 6. Oke, true ya. Terus 5 lebih daripada 10. Oke, false. Tapi di sini or kan, ingat ya, or. Or itu kan ya minimal satu aja yang benar, udah benar gitu kan. Ya udah di sini ada yang benar satu, yaitu yang ini. Ya udah hasilnya tetap 1 atau true gitu ya. Kalau yang bawahnya itu kan dua-duanya true. Ya udah. Ya udah true hasilnya gitu kan. Terus habis itu kita ke not. Ini kan harusnya hasilnya bener ya, karena kan 5 emang lebih daripada 7. Harusnya 1 kan, true kan. Nah cuma kita pakai not. Jadi kebalikannya di false gitu. Coba kita run. Ntar. Kenapa salah? Kenapa true? Kenapa true? Harusnya false ya. 5. Sorry guys. Aduh, kenapa? Iya bener sih, bener nih. Nggak salah dia, nggak salah. Aku yang salah. Jadi 5 kan sebenarnya kurang daripada 7 ya. Tadi kenapa aku bilang benar ya? Ya intinya 5 lebih daripada 7 itu kan harusnya false ya, 0 ya. Cuman kita pakai not, jadi ya udah kebalikannya jadi true. Gitu ini 1. Sorry ya. Oke. Oke, udah ya. Not udah, udah. Berarti udah semua ya, udah semua. Ada lagi kan? Ya udah. Kita lanjut nih. Ini sebenarnya kita udah habis ya materinya. Cuman ada 3 operator yang mungkin sekarang belum penting gitu ya. Sekarang belum penting dipakai, mungkin ntar ada conditional, ada bitwise dan pointer. Yang ini benar-benar aku jarang banget pakainya karena ya nanti kita bahas. Terus yang ini juga jarang banget dipakainya karena ya emang sejauh ini belum pernah aku pakai sih. Cuman mungkin nanti di kebutuhan advance ada dipakai. Ya udah, kita pelajarin aja. Yang penting kita tahu ada ini gitu. Terus yang ini sebenarnya bukan jarang dipakai sih, dipakai, cuman nggak sekarang gitu. Ntar di pelajaran array sama pointer gitu. Ya udah, kita dari conditional dulu ya. Nah, conditional ini sebenarnya operator yang dipakai untuk pengondisian atau pemilihan gitu ya. Jadi contohnya tuh ya kayak di bawahnya. Nih. Oke, conditional. Conditional sebenarnya itu merupakan operator yang digunakan dalam pengondisian atau pemilihan. Nah, ini itu sebenarnya bisa digantiin sama fungsi if else nanti ya, setelah ini mungkin di video selanjutnya aku bakal ajarin. Cuman itu ada versi operatornya gitu. Biar kalian tahu aja ada operatornya ya kayak ini contohnya. Jangan kalian pusingin dulu, ya anggap kalian udah tahu gitu. Intinya terima dulu if else-nya kayak gini, bentuk if else-nya. Ini cara bacanya if kondisinya itu jika A lebih daripada B, maka Z itu bakal nyimpen value-nya A. Tapi selain itu, kalau ini nggak memenuhi, berarti kondisi lainnya itu bakal eksekusi Z sama dengan B, atau Z bakal nyimpen value-nya B gitu. Nah, kalau ini kita convert atau kita terjemahin ke operatornya, versi operatornya, itu bakal kayak gini. Z sama dengan, kita tulis dulu kondisi utamanya ya, if yang ini. Baru kita tulis operator tanda tanya A titik 2 B. Ini maksudnya sama ya.
uh, ini kondisinya dibaca, jika A lebih daripada B, maka ini yang bakal disimpan ke Z. Tapi selain itu, yang setelahnya B disimpan ke Z gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Nih coba aku contohnya. Nih, oke. Misalkan A-nya itu berapa ya? 6 deh. Terus B-nya itu B-nya itu 5. Oke. Jadi ini cara bacanya ya kan. Kalau A itu lebih daripada B, jadi kalau A ini lebih daripada B, maka A yang disimpan ke Z. Nah, kalau kita lihat kondisi A sama B-nya kan A lebih besar ya daripada B, ya udah berarti di sini A yang disimpan di Z-nya. Udah kita tes apakah benar Z bernilai 6. Z sama dengan persen D, terus argumennya Z. Kita lihat ya benar ya, 6 nilainya. Nilai A bakal disimpan ke Z karena dia lebih besar dan memenuhi kondisi ini. Oke. Ya simpel ya. Ya tapi aku sih nggak tahu ya, tapi lebih seret pakai if else ketimbang ini, nggak tahu kenapa. Mungkin ya ini cuma bisa 2 kondisi doang ya. Jadi if apa terus langsung else gitu. Soalnya kalau di if else itu kita bisa buat beberapa kondisi lagi gitu. Pakai else if namanya. Nanti deh di video selanjutnya.